Itu tadi saya keliling gitu, mengepalai marketing di bisnis unit semua proyek-proyek ya. Ya, jadi portfolio saya cukup lengkap. Nah, apa pemikirannya? Karena pandemi kemarin kan luar biasa. Ya. Jangankan developer besar yang cuma bangun ini aja ukurannya, modalnya bisa kita ukur itu diem, Pak. Ya. Nah, tapi aku mendorong malah buka baru dan saya dengar sukses itu. Ya. Bisa cerita dikit rahasianya apa nih, Pak? Kalau kita lihat piramid Ya. di kelas yang bawah ini, Bawahnya Pak, yang besar. besar sekali. Orang yang butuh rumah benar-benar untuk dia tinggali, bukan investasi. Di harga berapa? Ya di harga 200-an, 400-an. Ya, jadi mungkin kalau di total bisa, saya udah 23 tahun kali 23 tahun di ya? industri properti ya. Jadi gini, Di Agung Podomoro? di Agung Podomoro sendiri 20 tahun, Pak. 20 tahun sampai hari ini? 20 tahun sampai dengan hari ini. Iya, Jadi 3 tahun yang di developer sebelumnya. 2 dekade itu? Jadi 2 dekade ya? 2 dekade. Tahun 20 tahun ini nggak terasa ya? Memang uniknya adalah di 20 tahun saya di Agung Podomoro itu 5 tahun terakhir saya BOD. Jadi bagian dari BOD Board of Directors, dan saya banyak sekali berinteraksi dan belajar langsung dari Pak Triharto. Oke, karena langsung ya? Langsung, Pak, langsung. Karena beliau walaupun dia tidak di manajemen, tapi beliau karena kecintaannya akan properti, ya sering memberikan advice dan masukan-masukan kepada kami di Board of Director. Dan ya itu tadi saya belajar visi dari beliau. Nah, tapi 15 tahun sebelumnya, Pak, ya itu tadi saya keliling gitu, mengepalai marketing di bisnis unit semua proyek-proyek ya? Ya, jadi portfolio saya cukup lengkap, Pak. Jadi ada di perumahan, apartemen, super blok, office juga. Office saya juga. Gitu. Jadi ya intinya sebenarnya saya orang lapangan sih sebenarnya. Orang lapangan, besar di lapangan, dan saya tahu kesulitan teman-teman di lapangan karena saya ngalamin sendiri. Nah, makanya kenapa begitu saya ditarik ke holding jadi bagian dari BOD itu ya saya membantu lah banyak memfasilitasi lah, membuat kebijakan-kebijakan yang lebih fleksibel buat teman-teman di lapangan. Iya. Jadi berapa lama Pak Agung bisa di posisi sebagai direktur? Direktur saya udah 5 tahun. 5 tahun, udah satu periode nih. Satu periode kan kalau BOD itu satu periode menjabat itu kan memang 5 tahun. Oke. Artinya nih bagaimana Agung Podomoro bisa sampai posisi seperti sekarang nih Pak Agung tahu nih ya. Ya. Saya tertarik pengen tanya semua proyek Agung Podomoro biasanya kan memang high end Ya. terus berada di kota gitu kan. Tiba-tiba saat pandemi kemarin, tapi sebenarnya sih itu strategi luar biasa itu. Ya. Bikin pengembangan baru di Tenjo. Ya. Itu kalau nggak salah itu masih di bawahnya Pak Agung ya. Nah, apa pemikirannya? Karena pandemi kemarin kan luar biasa. Jangankan developer besar yang cuma bangun ini aja ukurannya, modalnya bisa kita ukur itu diem, Pak. Nah, tapi aku mendorong malah buka baru dan saya dengar sukses itu. Bisa cerita dikit rahasianya apa nih, Pak? Ya, jadi itu. Dan kenapa mau Agung Podomoro ke harga yang 200 jutaan ya? Iya. Oke. Ya, jadi itu mungkin kayak blessing in disguise. Dan artinya gini, di balik sebuah tantangan itu pasti ada kesempatan gitu. Itu prinsipnya begitu. Ada tantangan itu bukannya terus kita lari, hindari, hadapi tantangan itu, cari akal bagaimana kita melewati tantangan itu, kan begitu Pak, kita diajarkan. Nah sama pada saat pandemi Pak, itu kan tantangan bukan hanya untuk Agung Podomoro, untuk semua developer, bahkan semua industri Pak, dan seluruh dunia pula, gitu. Bukan cuma di Indonesia. Nah jadi kita melihat pada saat itu pandemi, langsung bisnis terhenti, dan orang nggak tahu pandemi ini kapan selesai. Saat itu cash is the king. Orang pegang cash. Karena ya ini orang hidup pakai cash nih. Ya kita nggak tahu mau berapa lama bertahan. Jadi investor properti berhenti total. Jadi segmen pasar kelas menengah atas Pak, yang kebanyakan investor itu berhenti Pak, nggak belanja sama sekali. Dia punya uang. Jadi bukannya uangnya nggak ada. Nah kami juga melihat dampak itu di proyek-proyek Agung Podomoro yang kelas menengah atas.
Nah, jadi saat itu kita melihat, wah ini nggak bisa nih. Kita harus, namanya perusahaan TBK ya Pak, Agung Podomoro Land TBK itu kan perusahaan terbuka, harus terus grow. Kita harus terus maju nih, harus tetap jualan, tapi barang nggak bisa jalan, pasarnya diem gitu. Kita pikir apa yang mesti kita lakukan? Kan kita punya land bank yang udah lama, yang tadinya nggak dilirik, nggak pernah dilirik Pak, cuma disimpan aja. Belum tahu mau kapan, nggak tahu mau diapain gitu, nggak kepikiran sama sekali. Cuma berapa luasnya? 650 hektar. Lumayan sih ya. Itu udah lama, itu land bank lama lah, udah puluhan tahun lah dimiliki sama Agung Podomoro. Iya. Memang tadi yang Pak Indra bilang, kayaknya jauh tempatnya, lokasinya di mana lah, antah berantah gitu ya. Tapi ada satu keuntungan, lokasi itu dilewati oleh jalur KRL, kereta api. Nah tapi karena kita biasa bermain di kelas menengah atas, itu nggak dilirik. Kita nunggu barang itu sampai dilewati tol. Karena orang-orang kelas menengah atas nggak naik kereta, Pak. Bawa mobil. Makanya waktu itu kita berpikir tanah itu belum punya nilai komersil gitu ya. Tidur dulu deh, nunggu gitu. Nah, tapi karena pasar berubah, Pak, situasi berubah, akhirnya kita harus cari akal. Wah, kelihatannya ini yang harus kita mainkan. Kenapa? Karena real demand, bukan investor ya Pak, adalah di kelas, kalau kita lihat piramid di kelas yang bawah ini Pak, yang besar sekali. Orang yang butuh rumah benar-benar untuk dia tinggali, bukan investasi. Di harga berapa? Ya di harga 200-an, 400-an. Nah jadi kami yakin, apalagi Pak Triatma juga berkali-kali sangat yakin pandemi ini pasti berakhir kok, pasti berakhir. Ya, nah kita harus mempersiapkan diri, dan pada saat ini kita juga harus survive. Ya, salah satu langkah strategis yang beliau ambil adalah mainkan lahan tidur, kembangkan itu dengan harga yang sesuai dengan pasar terbesar tadi, end user, di atas sedikit harga rumah subsidi. Yes. Jadi rumah terjangkau di atas harga subsidi, tapi Pak kualitasnya, fasilitas rumah ikut real estate. Gitu. Jadi di mana Pak di Indonesia ini beli rumah 230 juta tapi dapat clubhouse Pak. Mungkin pertama kali kita. Betul. Ya karena kita udah terbiasa main di kelas menengah atas itu. Nah begitu kita main di kelas yang pertama kali kita main di kelas terjangkau, DNA quality kita ngikut, nggak bisa lepas. Ke bawah. Ngikut ke bawah. Nah, tapi itulah yang menjadi juga nilai lebih akhirnya. Orang bisa ngelihat, wah mendingan di sini harga segitu, tapi dia punya fasilitas, infrastrukturnya real estate, kelas Agung Podomoro pula. Gitu. Dan tadi Pak, backbone transportasinya adalah di kelas itu memang KRL. Yang paling dan sekarang udah ada ya? Ada, memang sudah existing Pak. Nah makanya karena itu sudah ada, sekalian kita bikin TOD-nya, Transit Oriented Development Station-nya di situ. Sehingga yang menikmati bukan cuma orang yang tinggal di Kota Podomoro Tenjo, tapi masyarakat sekitar pun ikut bisa menikmati. Jadi itu proyek tadinya untuk penyelamatan, jadi serius ya. Jadi backbone sekarang. Iya. Berapa terjual waktu itu? Ribuan ya? Iya, ini menariknya juga cerita di balik babak belurnya kita ngerjain proyek itu ya Pak ya. Karena itu pas kita pandemi Pak, launchingnya Pak. Jadi pandemi itu seingat saya baru 1 tahun diangkat jadi direktur. Waktu itu saya diangkat jadi direktur Juni 2019, kemudian April 2020 pandemi mulai. Tapi kita cepat ambil keputusan, kita kerjain tuh proyek, langsung digambar, langsung disiapin semua. Ya visibility study-nya juga kita sempat cuma 3 bulan aja kita hitung-hitungan, dan kita putuskan waktu itu ada apa namanya ya biasalah soft launching, terus NUP dulu gitu ya Pak ya. Dan kemudian kita pilih unit dan benar-benar launching itu Agustus 2020. Pada saat puncak pandemi, pada saat Satgas berkeliling kota. Iya. Orang nggak boleh kumpul, kumpul dibatasi. Kalau istilahnya balelo gitu ya, nggak ikut aturan, pidana loh ancamannya Pak. Betul. Ya? Jadi pada saat kita itu ngalami itu kita ngalami. Nah pada saat itu kita putuskan launching. Launchingnya di mall pula. Kita
masih boleh buka, cuman kapasitas hanya 30%. 30%. Jadi tamunya di tempat kita pun dihitung, Pak. Iya. Ini tamu kita butuh sebanyak-banyaknya tapi dibatasi 30%. Akhirnya gimana caranya? Digital, Pak. Oke. Disitulah digital itu di mana-mana mulai menjadi backbone bisnis, Pak. Termasuk properti. Sebenarnya jadi lewat digital juga berhasil terjual waktu itu. Berhasil terjual. Jadi gini, Pak, ini digital marketing ini kan baru-baru nih, Pak. Setelah pandemi aja dulu, sebelum pandemi. Kita tuh developer, kami sudah mulai merintis sebenarnya, Pak Indra. Kita bikin digital marketing untuk jualan gitu ya. Tapi pada saat itu masyarakat skeptis, masih belum perlu ini. Gue bisa datang kok. Iya. Dia bilang, nggak bisa lah kalian jualan properti pakai digital. Properti itu orangnya harus datang, harus ngeliat ke lokasi, harus dapat feel-nya, baru beli. Digital cuma kasih gambar gini nggak bisa. Akhirnya ya udah kami. Saya dulu pernah mempromosikan lah untuk digital. Ini mainan anak-anak. Belum perlu sekarang. Orang belum lihat itu serius. Tapi gara-gara pandemi terpaksa, Pak. Iya. Akhirnya semua orang beralih digital dan digital kita kembangkan dengan cepat. Jadi Pak Indra, kita jualannya ya anak-anak itu karena orangnya nggak berani kalau diundang ke lokasi ya live video. Pakai WA live video, Pak. Ini show unitnya seperti ini nanti rumah contohnya nanti ada di sini, ini lihat jalannya gitu. Terus kemudian kita bikin image yang bagus, terus bikin video dan semuanya via digital. Bahkan pada waktu pilih unit pun secara digital. Master stocknya dikirim, terus udah langsung ditandain mana yang sudah terjual, mana yang masih available dan lain-lain. Semuanya digital. Nah, jadi pada saat launching Agustus 2020 ya, dalam waktu 3 bulan setelah launching kami berhasil menjual 1000 unit. Wow. Dalam kondisi pandemi. Terjual 1.300 unit. Benar-benar sangat tergantung sama digital. Ada sih yang datang yang nekat-nekat, Pak, berani gitu ya. Tapi kebanyakan nggak berani, Pak. Tapi mereka sadar bahwa pandemi akan berakhir dan mereka butuh rumah. Tapi kan pada saat itu kan juga bersamaan harus dipersiapkan di lokasi. Ada unit contoh segala macam. Itu tetap gimana? Orang di lapangan kerja terus sama, gitu, Pak. Tetap diawasi Satgas. Jadi jumlah terbatas lah. Bapak bisa bayangin nggak? Iya. Buruhnya yang kerja pada pakai masker, Pak. Iya, betul. Iya. Kita juga waktu launching, waktu di mall apalah ketemu konsumen semua maskeran. Tetap itu kan protokol kesehatannya ketat banget itu, benar-benar ketat banget saat itu. Iya. Terus sekarang udah ada yang menghuni di situ ya? Udah, Pak, udah serah terima, udah sekitar 3.000 unit. Dari 1.300 unit itu udah terisi? Kita 3 bulan pertama 1.000 unit. Nah, tapi dalam perjalanan sampai dengan saat ini ya mungkin udah sekitar 6.500, 6.600 unit, Pak. Jualan terus. Dan waktu itu kepikir nggak Podomoro akan terjual sebanyak itu? Enggak, kita sendiri juga nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Karena pertama kondisinya pandemi. Ya, terus kedua ya istilahnya backbone transportasi kita cuman KRL. Walaupun kita tahu memang ada rencana tol ya dari BSD sampai ke Balaraja Timur akan melewati kawasan kita, tapi itu kan tolnya juga di stage 1 baru sampai Cisauk, jadi belum benar-benar ada gitu. Iya. Nah, yang menarik buat saya nih kalau kemarin Back to City kan di apartemen kan ini Tenjo bikin The Next Serpong. Wah, itu sih luar biasa juga gitu kan. Karena tahu Serpong sekarang luar biasa Pak. Perkembangannya, harga lahannya gitu kan. Orang bingung mau ke sana nggak kejangkau juga nih. Akhirnya udah ada yang ke mana? Ke arah Serang, ke arah Cilegon kan. Tapi ada The Next Serpong di situ gitu kan. Ini kepikirannya gimana tadi idenya itu? Kembali Pak Indra, kita sebagai marketing ya di level manajemen juga khususnya Pak Triarma seorang visioner juga melihat ada opportunity di situ. Tadi Pak, kita identifikasi masalah masyarakat. Kita ngelihat yang paling besar pengembangannya Kota Baru di situ kan Serpong. Iya. Dan Serpong itu kan dia punya masalah, Pak, sebenarnya. Nah, kita lihat masalahnya apa. Yang menikmati dengan bertumbuhnya Serpong itu adalah generasi pertama yang membeli waktu itu awal. Mungkin waktu dia beli itu masih banyak tuh hutan karetnya, infrastruktur juga belum seheboh sekarang, dan harga masih terjangkau lah.
Tapi sekarang begitu infrastruktur sudah sedemikian heboh, terus kemudian pengembangan kotanya luar biasa, harganya kan udah luar biasa, Pak. Nah, generasi kedua, Pak, anak mereka dengan penghasilannya sekarang udah nggak mampu, nggak mampu beli lagi rumah di sebelah orang tuanya, nggak mampu. Iya. Atau deket lah di Serpong juga dekat orang tuanya, nggak mampu karena harganya udah terlalu tinggi. Makanya tadi kita harus hadir sebagai solusi untuk generasi kedua itu. Iya. Ya, tahu kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka tuh nggak mau jauh-jauh dari orang tuanya. Nah, jaraknya antara Tenjo dan Serpong itu cuma 15 menit pakai KRL. Kalau nanti ada tol cuma 20 menit. Nah, jadi kami hadir untuk mengakomodir tetap punya rumah nggak jauh dari orang tuanya dari Serpong. Ya, dan kawasan ini juga bertumbuh. Maka hadirlah Kota Podomoro Tenjo. Dan buat orang tua juga yang anaknya mungkin belum mampu untuk bayar DP-nya, dibantuin. Nah, orang tua juga pengen anaknya tinggalnya jangan terlalu jauh dari mereka. Karena apa? Nanti kalau nengok cucu nggak jauh kan? Nah, kalau anaknya ntar tadi kelempar ke Serang gitu kan? Lempar kemana gitu ya? Suatu saat nanti dia menengok cucu kan jauh gitu. Nah, jadi memang ini akhirnya bersinergi, Pak. Jadi Serpong tetap bermain di segmen pasar menengah atas, kami bermain di segmen menengah bawahnya. Jadi sebenarnya nggak konflik, bersinergi. Mengisi kekosongan pasar yang dibutuhkan yang nggak mampu lagi beli di Serpong. Betul. Oke. Dan itu pasarnya besar ternyata. Iya. Karena Bapak bisa bayangin ada berapa ribu kepala keluarga yang di Serpong punya anak, Pak. Mungkin anaknya 2 kali dari jumlah populasi tadi. Itu besar sekali, Pak. Dan mereka kebanyakan nggak mampu. Beli di Serpong yang harganya 7-8 kali, kami udah ngitung, Pak. 7-8 kali harga produk kita di Tenjo. Ya, cuman kan sebentar lagi Tenjo juga akan 7 kali juga harganya nih. Pasti akan dengan pertumbuhan kota, infrastruktur makin rapi, apalagi jalannya nanti jalan tolnya sudah tembus ke sana, ya udah pasti harganya ikut naik. Nah, oleh sebab itu juga kita ajarkan. Yang beli untuk pandemi ini beruntung banget ya. Betul, tadi Pak, di balik kendala, tantangan itu ada opportunity, Pak. Pak Triatma tuh bisa tuh melihat opportunity. Dan kita para eksekutifnya diminta untuk terjemahkan itu ke pasar. Ini ada opportunity nih. Nah, kita lihat langsung apa aja nih. Wah, kita inventaris semua. Oh, ada ini demikian. Itu langsung siapkan campaign-nya, mengedukasi pasarnya. Ya, tadi akhirnya keluar satu kalimat, the next Serpong. Oke, menarik Pak. Ini pertanyaan saya tadi sebelum ingin tahu berapa lama Pak Agung dari posisi awal sampai ke posisi sekarang direktur marketing perusahaan ya. Podomoro kan punya banyak sekali tuh proyek ya. Pertanyaan saya pertama, bagaimana cara Pak Agung mengkonsolidasikan seluruh proyek itu ya untuk bisa semua terjual ya, terpasarkan dengan cepat gitu kan. Terus apa sih konsep kuatnya nih untuk bisa masuk ke seluruh pasar dan sukses. Ya, ya ini unik Pak, karena terus terang varian dari produk kita tuh cukup beragam ya, cukup luas ya. Tadi ada yang rumah 230 juta sampai ada yang rumah 9 miliar gitu ya. Itu betul Pak, segmen pasarnya berbeda-beda Pak. Dan setiap bisnis unit atau setiap pengembangan tuh punya segmen pasar yang beda-beda. Nah, memang saya dengan tim itu mengajarkan bahwa karena gini Pak, ada tim yang karena memang kita keterbatasan sumber daya gitu ya. Satu orang pegang 2 proyek. Kadang-kadang proyek yang dia pegang itu beda Pak. Benar-benar langit dan bumi gitu. Nah, jadi saya mengajarkan bahwa kita harus bicara, harus menggapai segmen pasar kita itu sesuai dengan produknya kita gitu. Jadi jangan di crossing gitu. Nah, sebenarnya sih basic sekali sih Pak Indra. Kan kita kenali ada yang namanya strategi 4P. 4P marketing mix gitu ya. Produk, price, promotion, place atau distribution. Nah, jadi tadi Pak, produk yang berbeda, strategi 4P-nya juga beda. Karena produknya aja yang P pertama aja udah beda. Jadi pricing strateginya beda. Iya. Ya, kemudian juga
promotion strategi Promotionnya juga berbeda juga. Oke. Nah jadi hal ini yang membuat akhirnya mau nggak mau kita harus, yang saya buat itu koordinasi mingguan itu cross learning Pak. Jadi sejak saya jadi direktur di Podomoro, saya melakukan konsolidasi mingguan dengan seluruh manajer yang ada di seluruh Indonesia itu sharing Jumat pagi Pak. Sharing session. Jadi mereka yang jago-jago silahkan ya, di seluruh Indonesia karena kita digital juga gampang kan Pak ya. Apa yang mereka lakukan, kegiatannya aja setiap minggu. Jadi cut off-nya kan per minggu tuh Pak. Ya mereka cerita gini. Nah, teman-teman yang lain belajar dari sukses story mereka yang sukses menjalankan satu proyek dengan segmen pasar tertentu, dan itu menginspirasi temennya yang lain yang mungkin belum begitu berhasil. Nah dari cross learning ini akhirnya saya bisa melihat ternyata ya tadi itu ilmu sapu lidi Pak, kalau cuma satu gampang dipatahin. Begitu semua bersinergi dan kemudian kita juga lakukan cross selling ya. Nah itu luar biasa powerful. Dan kita bisa belajar tadi itu dari segmen yang paling bawah sampai yang paling atas itu ternyata ada hal-hal yang dilakukan teman-teman di atas yang juga sebenarnya bisa dilakukan di bawah, tapi memang tidak semuanya gitu. Jadi cross learning itu bukan hanya dari crossing segmen pasar, tapi crossing behavior pun kita bisa pelajari dan kita bisa adopsi. Jadi Pak Indra kalau bicara soal strategi 4P itu seru tuh. Ya? Kita bisa berseri nih. Bisa pecahin satu-satu tuh produk. Misalnya contohnya seperti apa? Betul. Misalnya di satu kawasan pengembangan ya Pak, saya cerita sedikit. Kita punya satu kawasan pengembangan, itu multi produk Pak. Iya. Super blok nih ya, super blok. Di kawasan perumahan lah ya. Ada multi produk Pak. Misalnya rumah. Ada rukonya dong. Ruko. Di dekat situ ada apartemen juga. Nah itu segmen pasar 3 produk itu berbeda Pak. Nah kesalahan banyak teman-teman pengembang itu 3 produk berbeda, tapi campaign-nya satu. Jadi one for all. Iya. Produknya berbeda, promosinya sama. Iya. Oke, iya. Padahal orang yang mau beli ruko pedagang, pebisnis. Iya. Dia perlu traffic Pak. Betul ya? Kalau pebisnis kan butuhnya traffic. Rame nggak nih? Kalau rame, saya beli nih ruko. Karena kan yang namanya bisnis perlu traffic, perlu rame. Iya. Tapi Pak, orang yang tinggal di rumah, dia nggak mau rame, dia pengen private, gitu kan? Berarti preferensinya beda. Orang yang tinggal di apartemen, orang yang compact living, nggak apa-apa, ruang saya kecil, ruang pribadi, tapi ruang bersama besar. Fasilitasnya lengkap. Nah jadi dengan 3 perilaku yang berbeda ini Pak, cara komunikasikan produknya juga berbeda. Kampanyenya beda-beda, promosinya beda-beda. Ya. Kontennya beda-beda karena unique selling point-nya juga beda. Artinya kalau mohon maaf, brosurnya pun beda. Harus beda. Nggak bisa satu brosur. Karena satu brosur semua produk masuk situ teman-teman. Ya. Oke. Jadi ya ini yang mungkin Iya. Ini menarik nih. Ini mungkin teman-teman di di industri properti bisa contek nih. Oke. Ya. Lanjut Pak. Nah jadi itu baru dari P. Pricing sama Pak. Pricing. Ya. Pengalaman saya kalau kita target marketnya pebisnis, yang penting cash flow buat dia. Dia nggak begitu tertarik Pak sama cash keras. Karena apa? Kalau cash keras artinya uangnya dia nyemplung semua di situ. Iya. Dia mau cicilannya panjang, sepanjang-panjangnya. Tapi kalau untuk end user, cash keras menarik karena dia punya tabungan. Gitu. Tapi ada juga end user yang nggak punya tabungan, ya tadi dia pengennya panjang karena motong dari gaji bulanan. Kalau milenial? Nah kalau milenial ini agak susah nih, karena kebanyakan uangnya udah dipakai buat FOMO sama YOLO itu. Nah itu gimana? Nah itu sebenarnya tetap harus dibantu bank kalau menurut saya. Tetap dibantu bank. Karena memang padahal duitnya mereka ada ya. Ada loh, tapi ya tadi untuk experience dulu, untuk lifestyle dulu. Ya nggak salah juga sih, memang sekarang masanya memang masanya mereka gitu ya. Menarik bagus. Jadi setiap produk itu harus beda, harus perlakuannya berbeda. Pricing pasti beda. Pasti beda. Tapi promosinya juga harus beda. Yes. Kebanyakan kan teman-teman
di kawasan ada ruko, ada rumah, ada apartemen juga, udah satu kali ini gitu iya, kan. satu campaign untuk semuanya. Betul. Mungkin kena cuma salah satu, yang dua nggak kebagian, Pak. Iya, kita pernah terima iklan ya, satu halaman tuh isinya macam-macam produk. Nah, orang pusing tuh, Pak. Pusing. Orang pusing gitu. Ya, oke. Atau misalnya saya juga kadang-kadang, Pak, tapi kan kita mesti cerita produk ini, bener juga sih. Ya, saya main Pareto 80-20, Pak. Jadi kalau misalnya satu display ya untuk 2 produk, ya udah yang kita mau unggulkan yang mana? Nah, itu yang 80% kontennya dia. Tapi tetap harus ada 20% konten produk yang mau kita. Selain rumah kita ada apartemen loh 20%. Fokus kita rumah yang 80%. Bisa juga seperti itu. Artinya jangan satu tempat display itu karena kita punya 2 produk 50%. Bingung, Pak, market ini fokus yang mana gitu. Jadi Pareto 80-20 tuh saya pakai. Itu ya. Oke. Agak dikit ini nih, Pak, tentang pemasaran ya. Sekarang kan digital udah dipakai semua nih ya kan. Semua developer lah udah punya juga digital gitu kan. Tapi ada hal-hal yang menurut saya sih nggak tahu, ini takutnya kebablasan juga gitu kan. Kadang proyek belum jadi dipakai foto dari tempat yang lain atau klaim-klaim yang kadang berlebihan nih. Ya sebenarnya jauh tapi 15 menit udah bisa sampai nih. Ini kan efek dari teknologi nih. Dari digital. Nah, pertanyaan saya pertama, gimana strategi ke depan ya? Termasuk Agung Podomoro juga sebenarnya kan untuk bersaing di tengah teknologi yang makin meningkat. Nah, tapi satu sisi bagaimana juga menjaga konsumen nih, masyarakat tidak terjebak dengan overclaim, false claim yang berlebihan gitu kan. View gunungnya nggak kelihatan misalnya. Ini kan banyak tempat-tempat seperti itu. Gimana Pak Agung? 2 hal seperti itu. Ini melihat perjalanan dan banyaknya proyeknya Agung Podomoro yang bisa jadi case Pak Agung. Oke, digital ini benar-benar menjadi trending dan sangat berkembang sejak pandemi. Ya tadi itu karena secara offline, secara bertemu langsung kita punya keterbatasan sehingga digital ini yang akhirnya menjadi tulang punggung ya. Nah, tadi saya setuju sama Pak Indra. Akhirnya banyak juga over promising atau dipakai berlebihan sehingga keluar dari konteksnya yang memberikan informasi valid. Akhirnya jadi informasi kayak banyak yang bias gitu ya. Memang betul, Pak. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau saya melihat digital ini adalah bagian dari komunikasi, memberikan informasi sebanyak-banyaknya, ya kan? Informasi yang banyak itu untuk apa sih, Pak? Untuk orang segera membuat keputusan beli kan gitu, Pak? Nah, jadi ada sebuah proses namanya customer journey, Pak. Perjalanan customer dari dia tahu nama proyeknya sampai beli, gitu kan, Pak? Ini kan perjalanan nih. Nah, perjalanan ini bisa panjang, bisa pendek, tergantung seberapa banyak kita memberikan informasi dan seberapa tepat atau seberapa kualitas informasi yang diberikan itu sesuai dengan harapan konsumen. Kalau semuanya terpenuhi, cepat dia bikin keputusan. Tapi kalau konsumen masih ragu-ragu, panjang ya, Pak. Makin lama dia, bahkan di dalam perjalanan saking panjangnya hilang, Pak. Hilang maksudnya ya udah pindah ke developer lain gitu. Nah, jadi kan ada konsep namanya AIDA, Pak. Ini konsep customer journey. Attention, pertama kita menarik perhatian. Kemudian interest. Membuat dia tertarik. Pertama perhatian dulu. Karena kan banyak orang cari perhatian. Orang perhatiin dulu. Setelah dia perhatiin, dia interest. Ya kan? Nah, kemudian setelah dia interest, kita memberikan informasi yang relevan yang untuk membuat dia tuh mulai dapat emosinya bahwa ini produknya yang saya pilih ini dibandingkan D-nya desire, Pak. Desire tuh keinginan ya. Hasrat. Ujungnya apa? Dari desire itu action. Kalau dia udah punya hasrat, action. Keluar kartu kreditnya, Pak. Nah, jadi konsep AIDA itu bisa pendek, bisa panjang, tergantung bagaimana kita
berkomunikasi dengan konsumen kita. Digital tugasnya mempercepat AIDA tadi. Oke. Makanya dengan banyak informasi dijejelin, karena kan tidak terbatas ruang dan waktu Pak, digital itu. Iya. Kalau kita masih pakai konvensional harus ketemu, waduh janjian ketemu. Pak, janjian ketemu aja Pak dengan orang-orang sibuk itu belum tentu bisa ketemu satu minggu. Betul. Tapi dengan digital Pak, kita kirim aja. Belum tentu dibaca saat itu, tapi pasti dibaca malamnya. Gitu kan Pak? Nah, jadi digital itu sebenarnya tugasnya mempercepat proses AIDA. Mempercepat dan ya mungkin sama ya, menambah peluang pasar juga ya. Betul. Cakupannya bisa keluar negeri. Lebih luas. Betul. Kan tadi saya bilang, tidak terbatas ruang dan waktu. Iya. Amerika 12 jam bedanya. Nggak apa-apa, kirim aja sekarang. Jauh banget tuh Amerika. Kirim aja. Nah ini mungkin agak berbeda nih, sama dengan kita nih, media Pak. Ya. Dulu kita eksis di cetak, ya kan? Wah, inilah. Tapi terbatas pasarnya. Iya. Promosinya pun kita harus. Contoh pandemi itu kan akhirnya orang mencari preferensi tempat tinggal tuh yang sesuai dengan kaidah kesehatan. Nah, makanya sekarang dunia kreatif itu makin dibutuhkan. Copywriter-nya harus kuat. Bikin clickbait-nya. Nah, kembali lagi sih, kita sebagai developer harus bisa selalu fleksibel, adjusting, beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang berubah ini.